kembali ke halaman 182. Kita tafakuri, kita kaji, ya, siapkan wadahnya hati dan pikiran. Namun sebelumnya yang mau ngopi silakan ngopi, ya. Yang mau mermen silakan mermen. Kalau kakinya pegel-pegel silakan blonjor, pinggangnya kemeng silakan nyender, monggo silakan santai aja. Pelan-pelan. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani ja'alana Allahu wa iyyakum minal qawwamina bil qistil amirina bihi. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua. Kalau ada wawu alifnya berarti jamaah. Kalau wa'lam satu orang, kalau wa'lamu ada wawu alif berarti kamu sekalian. Jadi nggak boleh diketahui satu-satu, tapi harus diketahui oleh semua. Jadi semua yang hadir ini harus tahu. Iya, mantap. Ya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu sekalian, ma'asyiral ikhwani, wahai para saudara-saudara. Jadi kita dianggap saudara. Memang kita tiga. Tunggal Mbah Kung, tunggal Mbah Putri. Ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kami dan kamu sekalian. Malah didoain, semoga Allah menjadikan kami dan kamu sekalian minal qawaminina, termasuk dari golongan orang-orang yang menegakkan bil qisti, keadilan, al amirina bihi, termasuk orang-orang yang menyuruh dengan keadilan. Jadi adil ya. Jadi penting. Ya. Kita didoakan biar jadi orang yang adil. Menegakkan keadilan. Adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap suami. Adil terhadap anak-anak. Adil terhadap tetangga, adil pada masyarakat, adil dalam berbangsa dan bernegara. Koyong ijab wong slametane Jawa. Terus kelingan di belat papat 5 pancer ya kan. Dino itu kekenang gangsal nggih. Itu namanya ngijab, ya. Ngujubke wong Anal amro bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari min a'dhami sa'iriddin wa ahamil muhimmati 'alal mu'minin. No. Kita dikasih tahu setelah didoakan, jadi didoakan dulu baru dikasih tahu. Makanya kita sebelum ngaji, sebelum dikasih tahu didoakan. Iya, itu caranya ulama yang benar. Ya, penting mendoakan ya, mendoakan itu penting. Ya, orang tahu atau tidak, yang penting kita mendoakan. Kalau kita mendoakan kepada orang, walaupun orangnya nggak tahu, nanti Pak Malaikat ngaminin. Ngamininnya bukan nggih, itu bukan. Malah dia, Malaikat mengatakan, semoga engkau juga mendapatkan sebagaimana yang kau doakan kepada orang itu. Amin. Jadi hakikatnya kalau kita mendoakan orang lain juga berdoa untuk diri sendiri. Dungo cuma nih, ya jangan nyelatu, betul nggak? Jangan nyelatu. Orang jelek sama kita, dolim sama kita, jangan dicelatu. Tahu dicelatu apa? Jangan malah dicaci maki, ya kan? Dihujat, di apa? Jangan. Kalau begitu malah sama-sama jelek. Udah dianggap jelek, kita ikut jelek.
Jadi kalau diteladu orang, dindolimi orang, doa. Doanya orang yang madlum mustajabatun. Dakwatul madlumi mustajabatun walau kana kafiron. Doanya orang yang dindolimi itu langsung nyampe ke Allah walaupun dia orang kafir. Makanya jangan pernah dolim sama orang. Kalau dindolimin orang itu kunci itu. Wa aksin kama aksanallah ilaika di Al-Quran itu. Dan berbuat baiklah kamu seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah baik nggak sama kita? Baik. Kita sregep ngaji Allah. Baik. Sing ora mangkat ngaji ya di. Baik. Sregep sholat ya Allah. Baik. Yang nggak sregep sholat ya Allah. Baik. Dijahatin Allah tetap. Baik. Baru istimewa. Apa ada orang yang begitu? Ya ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Rasulullah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dicaci maki, dihina-hina, diludahin tiap hari, dilemparin batu. Tapi Muhammad bales malah doakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Asik gak? Sama. Ya kan? Kalau mereka pada Natalan ya biarin aja. Kita baik tetap baik. Hubungan kita antara manusia tetap baik. Ya. Nggak usah ribut perkara ucapan selamat Natal. Ngapain diributin dari dulu nggak rampung-rampung. Saya ngurusin itu, saya dakwah saya mulai berangkat dakwah zaman Presiden Soeharto. Sampai saat ini urusan Natal masih diributin terus. Dipatwakan ini itu. Ngikutin aja Rasulullah beres. Kalau ngikutin pendapat itu berbeda coba ikutin Rasulullah. Rasulullah kumpul sama orang kafir. Betul? Di Mekah itu kumpul sama orang yang terkenal namanya kaum jahiliyah. Itu kafir Quraisy. Pindah ke Madinah kumpul Yahudi dan Nasrani. Karena di Madinah sudah banyak Yahudi Nasrani. Bahkan kalau mau minum ngambil airnya dari airnya orang Yahudi. Itu. Nah, akhirnya ya bagaimana caranya supaya air itu bisa diminum orang Islam karena yang punya orang Yahudi. Tuh, akhirnya Nabi Muhammad mengundi, siapa di antara kalian yang mau membebaskan sumurnya Yahudi, nanti jaminan itu nggak ada yang ngacung. Yang ngacung Utsman bin Affan. Luar biasa itu Utsman. Akhirnya apa? Utsman bin Affan datang ke rumah orang Yahudi. Sini aja, bagaimana kalau sumurmu itu saya beli? Terserah berapa kamu mau, saya nggak nawar. Wah, mau dibeli berapapun nggak akan saya jual. Nggak akan saya jual. Akhirnya apa? Kita kompromi dah, toleransi supaya sama-sama. Sini aja, kalau nggak boleh saya beli sumurnya, ya saya beli separuh aja. Wah, bagaimana sumur dibeli separuh? Pakai selang. Hah? Separuh ya. Gimana caranya? Gini, ngambil airnya giliran. Kamu dapat duit banyak, sumur masih punya kamu. Mau dibeli cuma separuh. Caranya gimana? Diundi.
untuk hari ini ya giliran Yahudi, besok giliran orang Islam. Wah iya gampang kalau begitu, duit tetap dapat Air masuk. ya kan, Ibunya nggak hilang. ya udah dibeli separuh, akhirnya disiasati sama orang Islam. Misalnya hari ini jatahnya orang Islam, besok kan orang Islam nggak boleh ambil. Nah, sekarang gini kan besok nggak boleh ambil, sekarang ambil double untuk hari ini sama besok. Untuk hari ini sama besok. Bener nih, ngambil hari ini sekalian besok. Akhirnya apa ya? Orang Yahudi, wah ini orang Islam nggak ada yang ngambil air kayak gitu. Kan dia rugi ya. Rugi nggak dapat duit orang nggak ngambil. Dia kali. Ya lama-lama udah akhirnya dijual semua. Sumurnya akhirnya dijual semua karena tekor nggak ada yang beli. Biasanya kan tiap hari ada yang beli. Nggak ada yang beli. Dia merasa rugi. Wah, akhirnya daripada dia rugi nggak dapat duit, dijual semua. Ya udah bayarin semuanya, dibayarin semua. Dilalah ya. Sumur itu setelah dibeli orang Islam, di sekelilingnya itu tumbuh kurma banyak. Kurmanya subur. Nah, akhirnya di zaman Khalifah Utsman bin Affan itu dikelola. Kan ada hasilnya ibu, hasilnya dikumpulkan. Tuh, dikumpulkan. Akhirnya hasilnya itu yang sebagian untuk yatim piatu dan kaum duafa, sebagian untuk operasional. Ya, sebagian dikumpulkan, dibuatlah gedung. Gedung itu ya disewakan. Jamaah haji, jamaah umroh, jamaah apa. Listriknya masih atas nama Utsman bin Affan, gedungnya atas nama Utsman bin Affan, rekening di bank atas nama Utsman. Keren nggak? Jadi ibu kalau umroh nanti ke sana, itu ada hotel, kantor, nama pemiliknya namanya wakaf dari Utsman bin Affan. Itu sisa operasional, sebagian untuk fakir miskin, kaum duafa, dan itu sebagian untuk dikembangkan sampai sekarang. Sedekah itu keren dari zaman Sayyidina Utsman. Jadi kalau tapi di Madinah, jadi tetap baik Nabi itu. Tapi ya kalau kita Natalan nggak boleh ya nggak usah mengucapkan selamat Natal. Ya umpama dia Kristen nih, kan dia baik sama kita. Udah nggak usah mengucapkan selamat Natal, nggak apa-apa kok. Cukup begitu datang, Bunda Lastri, selamat siang ya. Semoga mendapat petunjuk dari Tuhan, seneng nggak? Semoga Bu Lastri mendapat petunjuk dari Tuhan. Seneng nggak? Seneng kan? Hubungan kita tetap baik kan? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Rasulullah lakukan itu. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk dia karena dia nggak ngerti. Sama nggak? Selamat siang Bu. Semoga Ibu mendapat petunjuk dari Tuhan. Boleh nggak? Dan Nabi begitu sama orang Yahudi, sama orang kafir, aman nggak? Aman. Bahkan pernah malaikat Jibril nawarin, saking dolimnya orang kafir kepada Nabi, ya Rasul kalau engkau izinkan, gunungnya akan aku angkat, akan timpakan untuk melaknat orang-orang kafir. Ojo beri, kan lemah lembut bahasanya, enggak kayak jangan beri. Kayak Putri Solo, jangan beri.
Jangan dia itu sih bukannya. Akhirnya apa? Kalau dia Malah ngangkat tangan Nabi, Allahumma gfir lahum fa innahum la. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Rasulullah doain nggak itu? Ya siapa bilang nggak boleh doain orang? Doa itu baik. Itu kalau didolimin orang suruh Ini loh yang sekarang kita terbelenggu oleh doktrin. Betul enggak? Akhirnya kita pikirannya picik. Bahwasanya sempit. Fanatik kagak namanya fanatik kagak jelas. Ya. Bisa dipahami Bu ya? Itu hal-hal kayak gitu kita harus paham. Jangan kaku. Kita harus apa? Islam itu tidak kaku, yasiru wala tu'asir. Mudahkanlah. Jangan engkau persulit. Gembirakanlah. Jangan engkau takut. Diajak seneng aja susah, apalagi diancam-ancam ya. Nah gitu kira-kira. Jadi kita adil dengan semua adil. Ya. Anal amro bil ma'rufi wa nahya 'anil munkari min adami sa'iridin wa ahamil muhimmati alal mukminin. Sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak-ajak berbuat baik, mencegah perbuatan yang buruk, itu ya, min adami sa'iridin, itu termasuk perkara yang paling besar dari syiar agama. Ada apa Bu? ada pesan. Barangkali ada yang mau disampaikan. Tak beri kesempatan. Paham ya? Jadi amar ma'ruf nahi mungkar perkara yang sangat besar di dalam syiar agama, wa ahamil muhimmati alal mu'minin, dan perkara yang paling penting di antara yang beberapa yang paling penting bagi orang beriman. Jadi bagi orang beriman amar ma'ruf nahi munkar itu Penting. bukan yang penting. Yang penting lah udah ngajak, bukan. Ngajak-ngajak kepada kebaikan itu sangat penting. Itu yang penting kan. Kalau yang penting kan salah aja. Soalnya hari Rabu ngaji ya. Ngaji ya nggak ngaji nggak apa-apa. Nah yang penting nggak ngajak ya, gitu kan. Jadi mengajak berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran itu penting. Jangan yang penting ngajak baik. Yang penting udah, hari Rabu kalau jam 1 ada pengajian, dia sendiri nggak berang. Nah itu yang penting kan, ya kan. Yang penting kan udah nyuruh anaknya ngaji. Tuh banyak kan tuh yang penting kan. Bukan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bagi orang beriman sangat amat penting. Jadi begini nih, syiar agama bukan? Ya. Penting apa tidak? Penting. Oke ya. Dah. Waqat amara Allah bidzalika fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa qasa alaihi wa ragaba bihi wa saddada fi tarkihi. Waqat amara Allah bidzalika, dan sungguh Allah telah memerintahkan dengan yang demikian itu. Memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar fi kitabih, di dalam kitabnya. Banyak di Quran nanti. Allah merintahkan kita supaya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Saya pernah ngaji sama Ustaz Zahira, itu juga tahu. Wal tangkum minkum gitu di antaranya. Kuntum khairu ummatin, pernah saya ngaji malam Rebu itu. Ya, diceramain begitu. Saya dengerin ceramah Ustazah Irazul Mitra Al-Minangkabawi. Dari Minangkabau. Ya, itu ya. Di kitabnya banyak. Wa ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Baik di Quran maupun di hadis. Allah merintahkan dalam Al-Quran, Rasulullah merintahkan di dalam hadis. Wa khasa alaihi, dan sangat mendorong, didorong, ayo terus, kamu jangan bosan ngajak-ngajak kebaikan, ayo terus cegah kemungkaran. Wa ragaba fihi, dan telah membujuk, dirayu, ayo
Wah, mumpung masih hidup, mumpung masih punya kesempatan, ayo ajak orang pada kebaikan, cegah kemungkaran. Gitu. Insya Allah kalau kampung kita baik, orang mau berbuat mungkar juga sungkan. Kalau kita ada di sini anak-anak, mau ini gak enak di tempat pengajian. Coba di tempat lain yang gak ada pengajian, gak ada sungkannya benar. Ini namanya nakal-nakalnya anak-anak kita nggak kayak yang di luaran sana, masih punya adab, masih punya sungkan. Jumatan walaupun rokokan yang jobong itu komat melebu. Ya, bukan naik rokok. Naik rokok yang punya anak, yang punya. Udah ya. Jadi dong. Wasat dada fitarkihi, dan telah mengancam dengan ancaman yang berat dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita nggak ngajak kebaikan itu ada ancamannya. Ya, nanti kita lihat. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Mantap. Udah hafal ya. Apa artinya? Wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kalian, dari kalian, umatun, satu umat, satu golongan, yad'una ilal khairi, yang menyeru, yang mengajak-ajak kepada kebaikan. Begini ini baik apa enggak? Baik. Ajak-ajak tetangga enggak? Ajak. Nggak mau. Tapi Biarin nggak mau nggak apa-apa, yang penting tugas kita cuma disuruh Ngajak. mau atau tidak bukan urusan. Tidak. Jangan bosan, pokoknya mangkat aja. duluan. Iya, Pak. Jangan Bosan. pahalanya besar. Ya, wayak muruna bil ma'ruf. Ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, bayan hauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang yang Untung. orang yang Menang. orang yang Sukses. fid dini wa dunya wal. Akhirat. Lanjut. Lanjut. Wa qala ta'ala. Ini firman Allah semua ini. Kalau firman Allah pasti Nah. buktinya setiap selesai membaca firman Allah ditutup dengan Shadaqallahul Azim. maha benar kok yang maha. Wis kok. Yakin itu. Beres itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Ini ukhrijatnya ada dua, yang satu nggak kepakai ya. Pakai yang bawah aja biar nggak terkecoh. Itu yang di pojok kan? Ya. Karena kedobelan, maklum namanya percetakan itu bikinan manusia tempatnya salah dan lupa. Ya dimaklumin saja. Ya, kadang-kadang fathahnya yang harusnya fathah digarisin kasroh, kadang ada fathahnya ada kasrohnya, atau ibu-ibu bingung itu diwaca fathah apa kasroh. Yang bisa menentukan kalau tahu ilmu nahwu yang benar fathah apa kasroh. Kalau nggak belajar nahwu sorof ya nggak ngerti. Karena yang menentukan itu nanti ilmunya namanya nahwu sorof, minimal kitab dunia. Oke ya. Kuntum khaira ummatin, kalian semua itu sebaik-baik umat. Jadi kalian semua ini sebaik-baik Umat. apabila ukhrijat, kalian dilahirkan, dikeluarkan dari gua garbo, dari alam rahim, itu namanya ukhrijat, itu kharaja, keluar. Yang dikeluarkan oleh Allah, yang dilahirkan ke alam dunia, linnasi, untuk kepentingan manusia banyak. Halo. Ukhrijat linnasi, yang dilahirkan untuk kepentingan manusia. Manusia itu diri sendiri apa orang banyak? Banyak. Orang banyak. Diri sendiri mah udah manusia kan? Diri sendiri dan orang banyak. Untuk kepentingan manusia secara umum. Dengan apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu harus memerintahkan kepada yang baik, yang ma'ruf.
wa tanhauna 'anil munkar dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah dan mengajak-ajak orang supaya ayo kita beriman kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah. Untuk siapa? Untuk siapa? Orang? Ketika kita sudah mengajak orang untuk berbuat baik, kita punya manfaat apa enggak? Punya manfaat. Minimal kita sudah mengajak aja pada kebaikan. Makanya sebaik-baik umat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia lah. Kalau makan, ingat suami. Makan bakso, leblek, mentang-mentang 20.000 sekenyangnya makan bakso sepanci, belas nggak ingat suami. Ingat makmur, belum tahu juga. Mentang-mentang, wah, Iya. 20.000 sekenyangnya. Juga tuh Pak. Wah, biasa tuh. Ya, ingat lah. Kalau saya makan enak nih, suami saya makan apa enggak? Kalau saya makan enak begini, ayah saya makan apa enggak? Mikirin wetenge dhewe. Iya. Nggak mau bakso pulang buat sate padang. Lah iya. Iya dong. Loh, kalau sama keluarganya aja belas ya boro-boro sama tetangga sama masyarakat. Paham ya? Jadi jangan mikirin diri sendiri. Ya, ajak orang. Beneran. Kalau sampai udah manfaat untuk orang banyak melaksanakan ini dan kalau termasuk orang beriman, udah pasti masuk surga. Pengen apa tidak? Ada doa yang sangat populer. Orang Islam seluruh dunia mesti doa itu, bahkan katanya kalau doa nggak diselipkan doa itu kurang abdol. Apa doa? Sabana atina dunia hasanah. Wabil akhirati wabina. Aku jaga, aku Coba nih artinya. Robbana ya Rob atina, berikanlah kepadaku di dunia ini hasanah, kebaikan atau kebahagiaan. Wabil akhirati dan di akhirat hasanah, kebaikan, kebahagiaan. Wakina adzabannar dan jauhkan kami dari api neraka. Emang semudah itu doa? Kan ada ayat berikutnya yang menjelaskan. Itu doa dari Quran ngambilnya. Nanti lihat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201, 202. Jadi biar jangan kata tawatur, biar sama-sama yakin kita punya pedoman kitab suci. Itu nanti bunyinya gini. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus ayat 202-nya ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wa minhum dan diantara mereka may yaqulu ada yang berkata di dalam doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kabul. Siapa yang kabul? Ulaika, mereka itu lahum nasibun, akan mendapatkan bagiannya mimma kasabu, dari apa yang dia usahakan. Bukan doa toh. Baru ya kan, wallahu syari'ul hisab, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ketika engkau usahakan, cepat langsung Allah berikan. Tapi kalau tidak diusahakan, no way. Lambimu menurut jadinya gini betul. Itu keren itu. Kalau pengen di dunia hasanah, di akhirat hasanah, terlepas dari neraka, itu Allah berikan. Kamu usahamu ini lewat lisan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita sebagai ayah, sebagai ibu, ya, lakukan itu. Kemudian ajarkan kepada putra-putrinya
supaya bapak ibunya masuk surga, terhindar dari neraka, keluarganya juga terhindar dari api neraka, masuk surga. Ada usahanya enggak? Ada. Kenapa diperintah? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, jaga dirimu masing-masing. Setelah kau jaga dirimu masing-masing, jaga keluargamu semua masing-masing. Ya kan? Ku anfusakum wa ahlikum naro, dari jilatan api neraka. Tapi harus ada usahanya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan di sini. Allah maunya bersatu, jamak. Jangan mufaroqah. Ini dan perbuatan harus satu. Satunya ucapan hati dan perbuatan itu dilakukan di dalam sholat. Allahu Akbar. Gini benar? Allahu Akbar. Lesannya ngucap Allahu Akbar, tangannya diangkat, hatinya nih. Betul enggak? Kan niat itu. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahaluhal qalbu. Wa talah kutubihi sunatun. Wa waqtuha fi awali ndaqli sholat. Jadi niat itu menyengaja sesuatu dibarengi perbuatan. Di sini niat, ya, wa mahalul qalbu, tempatnya dalam hati. Dalam hati niat sholat, dalam hati niat wudhu, dalam hati niat puasa. Di sini ngucap Allahu Akbar, tangannya di sini niat, kini Allahu Akbar, tangannya Ada 3 perbuatan lisan, perbuatan hati, perbuatan tangan. Anggota badan. Itu. Nah, Rabbana atina tadi baru di lisan. Makanya kita harus penuh menjiwai kebenaran dari doa. Kita yakin doa kita pasti kabul. Terus usahanya apa? Gampang. Rasul menyembuhkan. Ibu suka makan nggak? Pak. Tolong, kalau makan doanya gimana? Doa makan coba. Kalau nggak bisa, awas ya. Kalau maknya nggak bisa, gimana anaknya? Coba tolong. Doa mau makan tuh gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Keren. Artinya, Allahumma ya Allah, barik lana. Berkailah kami. Fima razaqtana, pada apa yang kau rezekikan kepada kami. Wa qina azabannar. Jaga kami, selamatkan kami dari jilatan api neraka. Yakin apa enggak? Yakin. Jangan doa kepada Allah kalau enggak yakin. Loh, enak tak? Kalau enggak yakin, jangan berdoa itu. Yakin apa tidak? Yakin. Yakin kabul apa yakin enggak kabul? Kabul. Berarti kita doa itu kita sudah makanannya jadi berkah. Karena makannya berkah, maka kita nggak mungkin masuk neraka. Karena apa? Diberi keberkahan. Orang berkah itu semua baik. Karena berkah itu artinya bukan banyak, tapi aiziyadatul khair. Bertambah-tambah kebaikannya. Kenapa? Diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah, ditambah kebaikannya. Karena banyak kebaikannya nggak mungkin masuk neraka. Pasti masuk surga. Yakin dengan doa itu? Yakin. Itu usahanya. Usahanya apa? Makan. Kenapa ibu-ibu makan? Karena Tuh, makan karena lapar, bukan karena Allah. Dari ibadah dari mana? Perintah Allah, Pak. Makan itu melaksanakan perintah Allah. Wajib. Butuh. Bukan karena lapar. Duh, lihat di Quran. Kulu wasrobu min rizqillahi halalan thayyiban. Waskuru lillahi in kuntum yahuda. Makan kamu perintah bukan? Perintah. Minum kamu perintah enggak? Perintah. Yang halal dan yang baik. Setelah itu bersyukur. Mau banyak mau sedikit pokoknya nek dikon mangan yo mangan walaupun dikit. Minum walaupun sedikit. Ada doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yakin apa tidak? Yakin. Berkah dulu, setelah berkah baru terhindar dari api neraka.
Nah, makanya kalau suruh makan, Pak. Padahal kadang-kadang nih orang kita basa-basi, aslinya wetenge luwe ta, oh nembe mawon, sampun setas-setas apa ngobrol sama saya udah 6 jam kok bilang. Tuh. Ngobrol sama saya itu 6 jam sampai jam 3 malam. Ayo Pak makan dulu. Sampun Pak nembe mawon kapan ngobrol sama saya dari tadi. Basa-basi. Coba. Kalaupun gini Ibu, walaupun kita sudah kenyang banget nih, yang ngelegakne atine wong sing nawani. Seneng nggak Bu? Seneng. Incipi aja. Walaupun sak puluhan atau apa 70-an lah kalau ganjil. 70. Ya kalau nggak 1 apa 3, udah. Ya habis saya udah kenyang banget, nggak habis ya kan. Tapi kan sudah berkah itu makanan. Kan udah dibaca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Yakin apa tidak? Yakin. Terus kita makan 10-an atau 20-an atau 30. Pak maaf saya nggak habisin ya. Saya akhirnya sudah makan, perutnya masih kenyang. Ini mau saya bungkus dibawa Pulang. berkah nggak? Enggak, kan berkahnya udah dimakan sama kita. Terus dibawa pulang. Di rumah ada suami, ada anak. Pak makan dulu Pak. Apa itu? Berkat. Berkat bukan? Berkahnya udah sampai makan. Di sini 10, 30 sampai rumah ini namanya berkat. Ayo makan berkah nggak bakalan. Berkat kenapa? Berkahnya udah diambil sampean. Terus dibuka bapaknya, anaknya dipanggil. Ini loh, mamamu bawa berkat. Dari mana? Pak Warto misalnya, atau dari Pak Depokan, atau dari Bu Laras, atau dari Bu Yanti, atau dari Bu Amar, atau Bu Ira. Ini loh, mamamu pulang bawa berkat. Ayo makan bareng. Ya kan, bapaknya sama anak-anaknya. Ayo baca doa dulu bareng-bareng. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azab. Berkah nggak nih makanan? Dimakan suami, dimakan anak-anak. Karena yang dimakan suami keluarga kita adalah makanan yang berkah, maka Allah berikan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa, yang bisa mencegah kita dari api neraka. Berkah nggak? Kita berkah, terhindar dari api neraka. Suami kita yang kita bawain berkat, anak-anak kita yang makan berkat ikut berkah, terhindar dari api neraka. Terus bagaimana dengan ayat ku anfusakum wa ahlikum? Kabul nama betul? Kabul. Itu usahanya. Jadi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat berikutnya ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu syari'ul hisab. Mereka itu akan mendapatkan bagian yang dia minta itu sesuai dengan usahanya. Jadi kalau nggak ada usahanya kira-kira dikasih apa tidak? Makanya nek ndonga iku lahir Batin. yakin. Masuk surga gampang apa susah? Penting ada kebaikan di dalamnya. Betul nggak? Surga itu penting. Kalau jannah itu orang Jawa nggak penting jannah itu. Jannah nggak penting. Kalau surga emang orang Jawa penting. Karena jannah sama surga beda. Lama ini kan jannah diartikan apa? Bukan. Coba tanya orang-orang Arab. Jannah itu artinya apa? Kebun. Orang Inggris, orang sana nyebutnya garden. Kalau surga itu heaven. Surga itu yang punya orang Jawa. Surga itu kata asal dari swarga. Swargo. Suar. Tahu suar? Tahu. Bapaknya siapa? Bapaknya Budek. Suar itu artinya cahaya. Makanya Pak Suar itu cahayanya luar biasa. Suar itu cahaya, swargo artinya alam cahaya, alam spirit. Hubungan kepada Allah yang bisa masukkan surga karena ada hubungan menjalani jalan spiritual, bukan ritual. Beda ritual dengan spiritual.
Makanya orang Jawa seneng tirakat lelaku spiritual, seneng topo. Bener nggak? Seneng tirak? Lah Rasulullah tapa apa tidak? Apa? Nah, sampean? Itu surga. Kalau jannah itu kebun. Makanya Al-Quran semua disebut jannah. Kenapa kebun? Untuk merayu orang-orang Arab yang jahiliyah. Yang jahiliyah itu orang Jawa, orang Arab? Arab. Lah iya. Supaya mau berbuat baik dirayu. Kamu kalau mau baik nanti Allah anugerahkan kepadamu kebun-kebun yang mengalir sungai-sungai, buah-buahnya setiap saat bisa dipetik. Kenapa? Di Arab nggak ada. Halo? Halo? Di Arab nggak ada kebun. Saya dari Mekah ke Madinah naik bis sepanjang jalan luas kencang. Jaraknya lebih kurang 500 km. Nggak nemu hijau-hijau itu. Kuresang, panas, batu-batu pasir yang terbangan angin. Nggak ada rumput hijau, nggak ada. 500 km. Ketemu pohon di Arafah. Hijau-hijau itu hanya beberapa meter kan, nggak banyak. Orang tanya, itu pohon apa? Pohon Soekarno. Pohon? Loh kok pohon Soekarno? Itu pohon dibawa dari Indonesia saat tanah-tanahnya di zaman Bung Karno. Makanya untuk merayu-rayu mereka, ayo kalau kamu mau berbuat baik, mau beriman, mau aman, wa amil sholihat, Allah sediakan kebun-kebun di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai, buahnya ranum, nanti di dalamnya banyak bidadari yang imut-imut, itu yang ada bukan di Arab itu. Di mana? Surga. Solo. Ya kan? Padang, di Medan. Apalagi di kedalaman ya, Tapanuli, kebun banyak. Di rumah di kebun, makanya orang Tapanuli ngomongnya tentang banter-banter kenapa? Kalau ngomong apa tetangganya palingan dia senyum deh. Tapi nggak ngalami, saya yakin nggak ngalami dia, makanya ngomongnya nggak begitu kencang. Pokoknya asal ada tanduk sapi, bini kebo, itu orang kan. Saya di Sumatera lama. Ya, saya di Aceh lama. Itu makanya perlu. Jadi orang itu mainnya yang jauh. Kopinya yang berjamaah pengalaman, nggak tidur melulu. Kenapa? Kopinya jadi pikiran nggak cepat. Jadi jannah itu kebun itu. Kalau orang Jawa udah nggak pengen. Coba sama dari Merak nyebrang Bakauni naik bis ke sana, itu kebun itu mengalir sungai, kebunnya orang. Tambah ke Jawa lewat Cipali kanan kiri ada sungai. Itu di Jawa. Makanya orang Jawa kalau amat jannah nggak pengen. Nek swarga jelas. Kenapa? Makanya orang Jawa seneng tira. Orang tua kita seneng kita turah. Lu pengen mlebu swarga. Itulah namanya spirit. Apa Nabi Muhammad itu tapa? Nabi Muhammad kalau nggak tapa sama nggak kenal Quran. Quran itu didapatkan dari hasil tuh. Siapin gua udah nggak usah ke Gunung Salak, nggak usah ke Gunung Ciremai kejauhan. Iki loh. Loh, Pak Warto itu kalau ngajak, kalau ngandurin bukan cuma ngomong ngedalil, tapi mau membimbing, mau memfasilitasi. Ayo, jadi susah orang mau bantah, mau buktinya ada. Iya. Kalau sampai ke Gunung Salak nanti kayak Musadek. Ngaku-ngaku nabi, kalau di sini aman. Ye, bisa dipahami ya? Dari semua itu dari apa? Kebaikan. Jadi jangan gitu. Pokoknya kalau pengen humul muflihun, pengen termasuk orang yang untung, bahagia, sukses, kita harus menyeru pada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dan menjadi sebaik-baik Kalau menjadi sebaik-baik umat itu bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak dalam rangka kebaikan, silaturahmi, pasejul, luran, sehingga hidup kita, umur kita punya manfaat. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain.
Kalau buat diri sendiri mah sudah dicukupi sama Allah kan. Dikasih lebih. Ya. Kita pikirannya duit. Ya kan? Duit banyak. Duit banyak bisa nggak untuk menolak bencana? Enggak. Duit banyak bisa nggak untuk menolak penyakit? Enggak. Duit banyak bisa nggak untuk menebus keselamatan? Nggak bisa. Tapi kalau ibu selamat uripe, awake sehat, dengan sehat dan umur panjang, hidupnya selamat, bisa memperbanyak duit. Tahu. Salah satu bentuk mencegah bala adalah sedekah itu untuk orang lain. Jangan takut. Makanya alhamdulillah. Kalau ini dubes ini masa udah nggak ragu udah. Lihat aja tak cuma lima lingkung itu enggak. Terus nggak ada di sana nggak ada. Belum isi gosa. Itu termasuk syiar agama, kepentingan yang paling penting bagi orang beriman. Lanjutkan gitu. Cuma kamu orang banyak. Nanti di situ ada omong barik lana itu. Ini betul. Jadi usahanya apa? Gampang apa susah? Usaha untuk baik di dunia, baik di akhirat, terlepas dari neraka, gampang apa tidak? Menurut Al-Quran gampang apa susah? Gampang. Apa caranya? Hah? Makan. Sama keluarga itu meja makan bareng kalau di kampung itu. Kan mejanya panjang-panjang ya? Mbah saya di rumah saya itu meja panjang dulu zaman sekarang udah meja jati panjang, bangkunya ya panjang. Kenapa? Kalau mayai makan ngeliwet mateng itu ditaruh di piring masing-masing. Iki sambele, iki terasi mau digoreng tok ngono kae, campur cabai bawang kae garam, mangan dituculno garam, sak piring. Gini betul? Ben roto, nek nyiduk dewe-dewe nanti ada yang nggak Iya. Orang tua dulu prihatin tenang, mangane bareng. Jadi berkah jadi terpelihara dari api neraka bareng. Ku anfusakum wa alikum. Ada yang mau ditanyakan? Pak mau nanya. Ya, itu loh. Enggak yang soal doa makan tadi Pak. Iya. Kan ada yang itu wakina azabanar, ada yang wakina azabanar, itu gimana Pak? Wakina ada? Azabanar kan yang benar, apa yang azabanar, wakina azabanar. Wakina azabannar. Wakina azabannar. Wakina azabanar. Yang satu lagi kan kadang suka dengar wakina azabanar. Waqi pakai kop ya. Bukan boleh wakina, enggak boleh. Wakina. Wakina azabanar. Nanya rada panjang. Wakina azabanar. Sama wakina azabanar. azabannar. Karena nunnya ada tasdid kali pelam, nun alnya alsam siyah. Nggih. Soalnya bahasa Arab sama bahasa Jawa hampir sama. Salah makhraj artinya beda. Gitu ya. Sama batang sama batang hampir sama, tapi maknanya wong batang, kok disebut wong batang, beda. Ya, tahulah kalau udah batang. Nanti kita lanjutkan yang akan datang. Pokoknya sampai firman Allah, untung khaira umatin ya. Ya, ini firman Allahnya banyak. Insya Allah kita ngaji dari sumbernya yang shadaqallahul Quran. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau barangkali ada yang mau disampaikan? Acara ada apa? Acara apa? Yang program-programnya silakan. Saya nggak tahu. Program Isok Merah. Hah? Yang program terdekat yang Isok Merah.
Isra Mi'raj ya terserah diatur bagaimana baiknya. Nggak usah maksakan diri ya kan, semampunya. Cekap, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat batabi bainana wa bainahum al khairati rabbik warham anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulah faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azallah Muhammad Sikilku loro.